Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 TE24I akan mempresentasikan aplikasi stoichiometry dalam perhitungan dosis obat. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa stoichiometry di dalam ilmu kimia ialah ilmu yang mempelajari dalam menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Di dalamnya berisi teori mengenai konsep mol, jumlah mol, massa molar, reaksi, persamaan kimia, perhitungan konsentrasi larutan, volume gas atau larutan, konversi satuan, dan lain-lain. Dalam bidang farmasi, konsep stoichiometry ini dapat dijumpai dalam analisis untuk menentukan jumlah kadar dari suatu sampel obat dalam bidang farmasi, terutama pada industri farmasi. Analisis kimia digunakan secara rutin untuk menentukan suatu bahan baku yang akan digunakan produk setengah jadi dan produk jadi. Sebagai contoh pada larutan infus, sediaan larutan infus NaCl 0,9% 100 ml. Dalam konsep stoichiometry, keterangan 0,9% kita kenal sebagai konsentrasi persen berat per volume W atau V, di mana W atau V sama dengan massa gram terlarut dalam mili kali 100. Atau dalam perhitungannya 0,9% sama dengan gram mili larutan kali 100. Maka untuk menghitung massanya sama dengan konsentrasi 0,9 kali volume larutan 100 mili atau 100 hasilnya sama dengan 0,9 gram. Sesuai dengan komposisi yang tertera pada UIS, produk yaitu terdapat 0,9 gram NaCl di dalam 100 mili larutan. Selain kemasan 100 mili, produk infus ini juga tersedia dalam kemasan 500 mili, baik dengan konversi atau perhitungan rumus dihasilkan 4,5 gram dalam 500 mili. Atau dalam skala produksi, untuk memproduksi 10.000 larutan NaCl 0,9%, kemasan 500 mili dibutuhkan bahan baku sebanyak 90 gram atau 90 kilo NaCl untuk menghasilkan 20.000 botol NaCl 0,9% kemasan 500 mili. Adapun selain perhitungan kadar dari obat itu sendiri, stoichiometry juga berperan penting dalam perhitungan dosis obat. Hal ini menjadi krusial dalam menghitung dosis yang tepat untuk menghindari overdosis atau kurang efektifnya khasiat obat tersebut. Analoginya seperti ini. Bayangkan kita punya cangkir teh dan menambahkan 1 sendok teh gula, rasanya akan manis dan pas. Tapi, kalau kita tambahkan 5 sendok gula, teh itu akan terlalu manis. Sebaliknya, kalau kita masukkan seujung jari gula ke dalam 1 gelas teh, rasanya akan hambar. Obat pun bekerja mirip seperti itu. Jika dosisnya terlalu banyak, bisa berbahaya bagi tubuh, tapi kalau terlalu sedikit, obatnya tidak efektif. Makanya, penting banget menghitung dosis obat dengan tepat sesuai petunjuk dokter atau anjuran yang tertera pada kemasan obat. Salah dalam menghitung dosis bisa berdampak buruk pada kesehatan, seperti resistensi tubuh, keracunan obat, atau penyakit yang semakin parah. Selain itu, faktor-faktor seperti usia, berat badan, dan kondisi medis pasien juga perlu diperhatikan karena mempengaruhi dosis obat yang tepat. Oleh karena itu, selalu konsultasi dulu dengan tenaga medis atau apoteker sebelum mengonsumsi obat untuk memastikan dosis yang sesuai dengan kebutuhan. Di suatu rumah sakit di Karawang, yang pasien pertama, pasien anak dengan berat badan 20 kg, mengalami sakit pilek. Dia diresepkan obat amoxicillin dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan per hari. Diminum 2 kali sehari. Obat yang tersedia dalam sirup amoxicillin dengan konsentrasi 125 mg per 5 mili. Berapakah jumlah sirup obat yang perlu diminum setiap hari? Pasien kedua, pasien dewasa dengan berat badan 68 kg, dia memiliki gejala sakit kepala. Dia diresepkan obat paracetamol dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan per hari. Diminum 3 kali sehari. Obat yang bersedia adalah paracetamol kaplet 500 mg. Berapakah jumlah kaplet obat yang perlu diminum tiap hari? Dua pasien tadi adalah contoh soal yang mengaitkan antara perhitungan dosis obat dengan prinsip stoichiometry. Dalam kasus ini, kita akan menghitung dosis amoxicillin untuk pasien yang mengalami pilek dan dosis paracetamol untuk pasien dengan sakit kepala.
Pada kasus pertama, yaitu pasien pilek, pasien anak dengan berat badan 20 kg membutuhkan amoxicillin dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan per hari, diminum 2 kali sehari. Obat yang tersedia adalah dalam bentuk sirup amoxicillin dengan konsentrasi 125 mg per 5 ml. Langkah penyelesaiannya, yang pertama kita hitung dosis total untuk 1 hari, di mana perharinya membutuhkan per hari per kilogramnya membutuhkan 20 mg per kilogram dan berat anak tersebut adalah 20 kg, maka dosis total perharinya adalah 400 mg per hari. Kedua, kita hitung dosis per sekali minum. Karena diminum 2 kali sehari, maka dosis per minumnya 400 mg dibagi 2, yaitu 200 mg. Karena sediaannya dalam bentuk sirup dengan konsentrasi 125 mg per 5 ml, maka volume sirup yang dibutuhkan dapat dihitung dengan rumus 200 mg dibagi 125 mg per 5 ml, atau 200 mg per 25 mg per mili. Hasilnya adalah 8 mili. Jadi pasien membutuhkan 8 mili amoxicillin setiap kali diminum 2 kali sehari. Kasus 2. Pasien sakit kepala. Pasien dewasa dengan berat 68 kg membutuhkan paracetamol dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan per hari, diminum 3 kali sehari. Obat yang tersedia adalah paracetamol kaplet 500 mg. Langkah penyelesaiannya berikut. Yang pertama, kita hitung dulu dosis total untuk 1 hari, yaitu dengan dosis per hari sama dengan 50 mg per kilogram dikali 68 kg yang sama dengan itu 3.400 mg per hari. Yang kedua, kita bisa hitung dosis per sekali minum. Karena diminum 3 kali sehari, dosis per minumnya kita 3.400 yang tadi dibagi 3. 3.400 mg dibagi 3 yaitu 11.133,33 mg. Yang ketiga, kita hitung jumlah kaplet yang dibutuhkan dari situ. Setiap kaplet itu mengandung 500 mg paracetamol. Jadi jumlah kaplet per minum itu 1133,33 mg dibagi 500 mg sama dengan 2,27 kaplet. Dibulatkan jadi 2 kaplet. Jadi pasien membutuhkan 2 kaplet paracetamol setiap kali minum, diminum 3 kali sehari. Dari penyelesaian kedua kasus tadi, dapat dilihat bahwa tidak semua obat dan pasien menerima perlakuan yang sama. Ada berbagai faktor yang perlu diperhatikan, karena itu perhitungan dosis yang tepat dan akurat menjadi sangat penting untuk kesehatan pasien. Kesimpulannya, stoikiometri, studi tentang hubungan kuantitatif dalam reaksi kimia, memainkan peran penting dalam industri farmasi untuk menentukan konsentrasi dan dosis obat. Dalam konteks perhitungan dosis obat, stoikiometri sangat penting untuk menghindari overdosis atau kekurangan dosis yang dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius. Faktor-faktor utama yang dipertimbangkan dalam menghitung dosis obat yang tepat menggunakan prinsip stoikiometri meliputi berat badan pasien, konsentrasi obat, dan frekuensi pemberian dosis. Singkatnya, penerapan stoikiometri dalam perhitungan dosis obat sangat penting untuk memastikan pemberian obat yang tepat dan aman dengan mempertimbangkan karakteristik khusus pasien dan formulasi obat. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.